Kuliner khas Jawa memiliki variasi rasa dan teknik memasak yang kaya. Cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam berpadu dengan teknik slow cooking dan pengasapan memunculkan beragam jenis menu masakan. Misalnya tempe mendoan, ayam ingkung, hingga garang asam. Semuanya tersaji dan bisa dicicipi di salah satu rumah makan khas Jawa di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Tak hanya menyantapnya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar menjadi pengusaha kuliner khas Jawa. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Hari ini kita mau jadi pengusaha restoran khas Jawa. Udah ada bahan dasarnya, ini ada ayam kampung. Kira-kira mau dimasak apa ya yang enak? Ayo ikuti saya. Menu masakan pertama yang akan saya buat adalah ayam ingkung. Terlebih dahulu kita siapkan ayam kampung sebagai bahan utama. Ciri khas ayam ingkung adalah menggunakan ayam utuh. Ayam yang sudah dibersihkan dan dipisahkan dari bagian dalamnya bisa langsung dimasukkan ke kuali berisi kuah santan. Kuah santan yang disebut areh ini telah dibumbui dengan racikan rempah rahasia yang diwariskan secara turun-temurun oleh pemilik rumah makan. Ini nanti kira-kira akan dimasak berapa jam, Mas? Sekitar 4-6 jam. 4-6 jam. Dan ini harus diaduk terus atau gimana? Kalau diaduknya kita per setengah jam. Per setengah jam harus diaduk. Oke. Supaya Lanjut, Mas. bumbunya tidak basi. Siap. Ayam kampung menjadi protein yang lumrah digunakan di berbagai masakan khas Jawa. Cita rasa yang kuat dan tekstur yang lebih kenyal dibandingkan ayam broiler membuat ayam kampung cocok untuk masakan tradisional Jawa yang biasanya dimasak lama dengan bumbu yang melimpah. Jika ayam sudah mengeluarkan kaldu dan mulai empuk, itu artinya ayam ingkung sudah setengah matang dan siap dipindahkan ke kuali kedua. Nah, Mas, ini berarti di tahap kedua ini masaknya berapa lama lagi? Sekitar 1-2 jam. Wow, 1-2 jam. Ini kalau boleh tahu bedanya panci yang pertama sama panci yang kedua apa sih, Mas? Kalau panci yang pertama, kita masakan yang pertama sekitar 70% untuk kematangannya. Dan 30%-nya kita di panasan. Biar ayamnya empuk, ini ada tipsnya nggak, Mas, cara memasak yang ini? Kita ada tips. Apa tuh? Jadi kita sebelum kita memasak, sepertinya kayak bumbu-bumbunya ya, Kak. Kita kudu menggolak dulu. Habis menggolak sekitar 1 atau setengah jam ya, kita masukin ayam. Supaya si ayam juga tidak lengket dengan kuali. Terdapat sedikit perbedaan cara memasak ayam ingkung khas Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Jawa Tengah, ayam ingkung biasanya direbus dengan teknik bacem menggunakan gula Jawa dan air kelapa. Tapi di Jogja, ayam ingkung dimasak menggunakan santan atau areh seperti yang saya masak kali ini. Dalam sekali masak yang berdurasi 8 jam, Mas Malik dan kawan-kawan bisa membuat 15 hingga 20 ekor porsi ayam ingkung. Untuk menyesuaikan selera pelanggan, ayam ingkung di sini tidak hanya disajikan dengan rasa original, tapi juga ada varian yang digoreng. Nah, sebelum digoreng, ini harus dimasukkan ke bumbu rahasia dulu nih, biar lebih gurih dan rasanya nanti biar lebih mantep lagi. Coba berapa kali, Mas? Kalian itu 2 kali. 2 kali ya. Sini ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gak lengkap ya kalau makan ayam ingkung tapi nggak pakai sambal. Kita siapin dulu deh sambal bawang mentah sebagai pelengkapnya. Kita ulek dulu cabai rawit merah, bawang putih, gula, garam, dan MSG. Nah, ini tahapan yang paling melelahkan dari menjadi seorang pengusaha makanan khas Jawa ya. Bikin sambalnya. Karena ini tadi cabenya kurang lebih ada berapa ratus gram, terus kayak kita harus menumbuk ini supaya sampai halus. Dan alatnya masih manual, pakai lumpang dan juga pakai alunya. Kayak nge-gym.
Satu porsi sajian ayam ingkung yang dilengkapi dengan tumis daun pepaya, tumis jantung pisang, lalapan, dan sambal siap disajikan. Kita beralih memasak sajian kedua, yaitu garang asem. Nah, yang unik dari garang asem di rumah makan ini adalah dibakar di dalam bambu, bukan daun pisang seperti biasanya. Teknik memasak ini mempertahankan resep turun-temurun pemiliknya. Iga sapi atau ayam ingkung setengah matang dimasukkan ke dalam bambu lalu ditambahkan sejumlah bumbu untuk memberi rasa asam segar seperti tomat merah, tomat hijau, belimbing sayur, cabai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Seperti namanya, garang asem, maka masakan ini harus digarang atau dipanaskan di atas api. Tapi sebelumnya, jangan lupa siramkan kuah kaldu ayam untuk garang asem ingkung atau kuah kaldu sapi untuk garang asem iga. Tapi harus hati-hati ya, asap yang keluar dari pembakaran ini bikin mata pedih. Ini kita sambil masak ayam garang asem sambil menangis karena saking pedihnya. Kalau nggak biasa, padahal udah pakai kacamata ya, tapi tetap pedih. Tapi nggak apa-apa, demi masakan yang enak. Selain menjaga racikan bumbu secara turun-temurun, rumah makan ini juga mempertahankan cara memasak tradisional. Misalnya memasak menggunakan tungku atau pawon dan kayu bakar. Nah, ini salah satu rahasia biar masakannya wangi adalah penggunaan bahan kayunya. Jadi ini kayu buah-buahan, bisa kayu jambu, bisa kayu rambutan, dan buah-buah yang lain ya Mas ya? Oke, kita ikut bakar lagi. Bukan makanan khas Jawa kalau tidak memiliki filosofi di baliknya. Ayam ingkung misalnya dipercaya sebagai wujud syukur siapapun yang memasak dan memakannya. Ayam yang diposisikan bersujud juga melambangkan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayam ingkung biasanya disajikan di acara-acara syukuran atau hajatan. Kalau manaknya itu kan kita menggunakan satu ekor ayam. Nah, satu ekor ayam itu utuh Kak, mulai dari kepala sampai kaki. Dan untuk posisinya itu yang kita sajikan dalam keadaan bersujud, yang menandakan bahwa manusia itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ucapan rasa syukur, bentuk rasa syukur begitu. Dalam sehari, tak kurang dari 500 pengunjung datang untuk mencicipi masakan khas Jawa di kandang ingkung signature Simatupang. Banyak dari mereka yang datang untuk bernostalgia dengan cita rasa Jawa tanpa perlu jauh-jauh pulang ke Jogja atau Jawa Tengah. Tapi ada pula yang baru pertama kali mencoba manis gurihnya ayam ingkung atau asam segarnya garang asem. Asli Jakarta, enak sih, bumbunya berasa banget, belum pernah nyoba yang rasanya kayak gini, makanya tadi waktu nyoba ayamnya enak, unik banget rasanya. Saya kan sering ke Jogja nih, saya pengen nyobain rasa Jogja di Jakarta. Bumbu ayam opor tapi lebih pekat. Nah, ini enak sih menurut saya, dan yang penting lagi ayamnya itu lembut gitu. Tak ada yang lebih menyenangkan selain mencicipi hasil karya sendiri setelah lelah seharian memasak. Nah, kalau masakan Jawa memang biasanya terkenal dengan rasa manis yang lebih dominan. Tapi karena ingkung ini tadi dimasak dengan areh atau santan, jadi ada rasa gurih, terus juga rasa manis, dan itu berpadu menjadi satu. Terus kayak tekstur dari ayamnya sendiri lembut banget. Gampang sekali. Nah, kalau garang asem dari iganya sendiri, karena tadi dibakar langsung di atas api ya, jadi kayak rasanya dominan smoky, kayak rasa asap-asapnya berasa banget. Terus kayak di sini banyak lemaknya, jadi enak banget disantap. Bagi masyarakat Jawa, makan bukan hanya soal perut kenyang, tapi juga simbol doa, harmoni hidup, dan kebersamaan. Pepatah Jawa mengatakan, mangan ora mangan, waton kumpul. Kebersamaan selalu yang utama meski makanannya sederhana. Satrio Adi, Evan Askam, Jakarta.